Tapi tidak apa-apa, silakan. Apa yang mau kita diskusikan terkait dengan pengembangan instrumen AKMI? Mungkin yang kemarin belum jelas, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Sudah buat, Mbak, Mas, untuk instrumen AKM-nya? Sudah Bapak, tapi mungkin belum selesai semua. Masih progres ya. Oke, harapannya sebenarnya sih hari ini bisa diskusi progress report yang sudah kalian lakukan gitu. Tapi kalau sebenarnya ada yang belum atau yang lainnya, silakan bisa ditanyakan. Silakan Mbak, Mas. Ya, silakan Mas Maulana ya. Muhammad Zaki, silakan Mas Zaki. Ini saya masih belum selesai tapi mau konsultasi, boleh nggak Pak? Ya boleh aja presentasi di sini, boleh. Justru itu yang seharusnya memang saya harapkan gitu. Sebentar Pak. Kalau dulu sambil menyiapkan ya, kalau dulu itu ada bukunya, judulnya itu bagaimana menulis soal yang baik. Buku satunya dengan penerbit yang sama itu tentang validitas dan reliabilitas. Dulu ya, sebelum ada Rumpun itu yang ngajar materi tentang bagaimana membuat soal yang baik itu adalah Budi Astriani. Setelah Budi Astriani selesai gitu ya, diserahkan ke saya untuk teknik analisis datanya terkait dengan 5 parameter analisis data. Jadi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan analisis pengecoh. Silakan Mas Zaki. Baik Pak, maaf tadi menunggu. Jadi ini contoh soal AKM saya baru dapat 5 buat di soalnya nanti. Di sini kan saya ambil CP tentang pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Di sini saya ada artikel mengenai mobil listrik dari manfaatnya, terus kelebihan kekurangannya, terus dampaknya bagi lingkungan itu apa, terus penggunaan mobil listrik menggantikan mobil konvensional itu seperti apa. Ini dibacakan soalnya atau bagaimana gitu Pak? Sebentar. Kurang besar Mas ya, mungkin 100 ya atau 120 mungkin persen. Kurang? Oke. Ya sudah. Nah, mau dibacakan tidak lama dah. Mungkin silakan saling membaca ya. Silakan Mas Zaki, mungkin yang lainnya tidak melihat atau pakai HP atau apa, tapi kalau dibacakan nanti enggak haus ya. Tapi ya. Boleh Pak, boleh. Jadi ini dibacakan dulu artikelnya gitu Pak. Banyak itu enggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Pak.
gitu. Yang penting-penting aja sudah Mas, ya silakan. Oke, baik. Jadi ini artikelnya mengenai mobil listrik. Meskipun mobil listrik tidak dapat dikatakan sebagai penemuan abad ke-21, teknologi ini baru dipopulerkan beberapa tahun terakhir. Mobil listrik adalah mobil dengan mesin pendorong berupa motor listrik yang energinya diambil dari baterai isi ulang. Berita paling menonjol dalam teknologi ini diantaranya adalah usaha pembangunan tempat pengisian daya pengganti pompa bensin. Pada dasarnya, stasiun pengisian daya dapat ditempatkan di mana saja, bahkan di rumah sekalipun. Dibandingkan dengan kendaraan bermesin pembakaran internal, mobil listrik lebih senyap dan tidak memiliki emisi gas buang. Mobil listrik hemat energi dan tidak menyebabkan banyak polusi udara dan suara. Mobil listrik ini merupakan alternatif yang baik dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan, termasuk lingkungan atmosfer yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah masalah nyata dan tantangan terhadap pemanasan global yang merupakan persoalan sangat serius yang harus ditemukan solusinya. Kendaraan listrik juga hadir dengan beberapa kekurangan. Salah satunya adalah bahwa stasiun pengisian daya tidak tersedia di semua area dan bahkan mungkin sulit ditemukan. Paket baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk diganti daripada yang ada di kendaraan biasa karena kapasitas dayanya harus besar. Akibatnya, waktu pengisian baterai lama dan volume ataupun berat baterai sangat besar sehingga mobil listrik menjadi lebih berat. Daya yang bisa disimpan baterai sampai saat ini masih terbatas yang berakibat baterai seperti tidak berguna untuk berkendara jarak jauh. Sejumlah pemerintah di dunia. Oke. Lanjut ke soalnya. Terakhir. Oke, paragraf terakhir itu kebijakan perlu didukung mengingat kelebihan-kelebihan dari mobil listrik diadaptasi dari Axiom.com blog the most important technological innovation of the 21st century. Ya. Oke, kemudian soalnya Mas. Ini satu artikel saya buat 5 soal. Soal yang pertama, berdasarkan bacaan di atas, pencemaran apa saja yang terjadi jika kita menggunakan mobil konvensional. Lanjut, soal kedua. Bentar, Mas. Iya, Pak. Nomor 1 ya. Berdasarkan bacaan di atas, pencemaran apa saja yang terjadi jika kita tetap menggunakan mobil konvensional, ya. Oke, kemudian pembahasannya itu apa, Mas? Ini saya kasih kunci jawaban sama pembahasan jawabannya. Ya harusnya kalau seperti itu ya kuncinya C itu yang kuning itu ya. Iya Pak, yang C itu jawabannya. Silakan. Ini lanjut nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan dampak serius yang akan dihadapi dari pencemaran lingkungan yang salah satunya dari emisi kendaraan bermotor. Jawabannya itu D, menyebabkan kerusakan bangunan. Di sini pengecohnya itu yang dari kata bukan dampak serius. Berikut ini yang bukan merupakan dampak serius yang akan dihadapi dari pencemaran lingkungan, salah satunya berasal dari emisi kendaraan bermotor. Oke. Ya. Pertama Mas, untuk analisis pengecoh itu bukan yang kata-kata bukan. Jadi pengecohnya itu adalah yang bukan jawabannya, gitu. Jadi analisis pengecoh itu kemarin saya sampaikan bahwa harapannya itu analisis pengecoh itu adalah banyak kelompok bawah ya yang akan menjawab bukan kunci jawaban dan banyak kelompok atas ya yang akan menjawab kunci jawaban. Itu prinsipnya. Ya. Analisis pengecoh itu adalah analisis yang atau istilahnya pengecoh yang baik. Yang tadi itu adalah harapannya itu adalah banyak kelompok atas yang menjawab bukan jawabannya, ya, dan banyak kelompok bawah yang menjawab jawabannya atau kunci jawabannya.
Nah, itu pengecoh yang bagus gitu. Jadi kalau kalian pernah mengerjakan soal-soal seperti bahasa Indonesia gitu ya, soal-soal tentang PKN gitu ya, di mana terkadang option jawabannya satu sama lain itu mirip, itu yang bagus ya. Oke, nah kalau yang Mas Zaki tadi bilang bukan, justru bukan itu harus di bold gitu, di bold atau di garis bawahi gitu ya. Itu karena soal ini adalah soal negatif gitu ya, bukan negatif isinya bukan, tapi soal yang apa namanya mengarahkan kepada yang bukan dari pencemaran lingkungan gitu. Nah ini kalau di coding gitu ya, di coding atau di analisis evaluasinya gitu ya, ini maka perlu apa namanya reverse atau kebalikan, karena kan oh berarti yang jawab D itu adalah yang benar, tapi di codingnya skornya ini menjadi skor yang kecil, tapi begitu di coding artinya skor yang besar gitu. Oke, harusnya yang tulisan bukan itu harus di bold, miring, atau di garis bawahi. Biasanya di bold sih biasanya. Oke, silakan terus Mas. Lanjut di nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis yang benar adalah yang B, mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Oke. Insentif non moneter atau non tunai tidak akan langsung pada masyarakat namun bagi perusahaan atau instansi pengembang. Kemudian kebijakan ditetapkan dalam rangka mendukung pengembangan mobil listrik. Pengembangan ini perlu didukung karena mobil listrik dapat mengurangi konsumsi. Kebijakan yang diadakan antaranya subsidi penyebaran infrastruktur pengisian daya, bukan janji pemerintah untuk membangun semua stasiun pengisian daya. Kebijakan mendukung adopsi massal penggunaan D yang salah. Oke, baik, next. Menurut bacaan berikut ini yang merupakan alasan utama dikembangkannya mobil listrik adalah, di sini jawabannya yaitu A, cadangan minyak bumi akan segera habis. Oke, next. Nomor 5, kekurangan dari mobil listrik sesuai bacaan adalah jawabannya yaitu A, teknologi baterai belum dikembangkan dengan baik dan harganya mahal. Oke. Ya. Silakan, mungkin ada yang lain dari temannya lain yang bisa memberikan masukan untuk Mas Zaki. Silakan, ada 5 soal. Ya, Mbak Santi, silakan Mbak Santi. Kalau menurut saya, kalau seperti soalnya Zaki itu lebih konteks ke soal bahasa Indo ya Pak ya? Soal bahasa Indonesia. Iya, kayak misalnya, ya biasanya bahasa Indonesia kan kayak gitu, ada bacaan panjang. Terus saya mau tanya sama Benny, kalau misalnya soal dalam konteks IPA kayak literasi itu emang harus ya Pak, wajib bacaan panjang kayak artikel atau bagaimana gitu?
Ya, enggak juga sih. Kemarin kan ada beberapa contohnya gitu kan Mbak Santi ya. Ada beberapa contohnya yang menggunakan kalau yang di sini kalau kita konsep yang kemarin berarti punyanya Mas Zaki ini maksudnya ke soal literasi membaca ya. Iya, literasi membaca. Betul ya? Literasi membaca dengan konten AKM-nya adalah teks fiksi ya. Teks fiksi atau teks informasi? Ini informasi Pak dari artikel. Informasi ya, karena kalau fiksi itu kelihatannya juga kurang tadi. Kalau lebih menekankan pada baterai itu kandungannya apa dan sebagainya, mungkin itu fiksi ya. Berarti literasi membaca dengan konten AKM-nya adalah teks informasi gitu. Kemudian level AKM-nya levelnya AKM itu apa berarti Mas? Apakah menemukan informasi, apakah menafsirkan dan mengintegrasikan informasi, atau mengevaluasi dan merefleksikan informasi? Di sini per nomor itu menurut saya itu beda-beda. Kayak yang ini nomor 4 itu kayak yang menurut bacaan alasan utama menurut saya itu kayak evaluasi. Terus pernyataan ini menurut saya itu menafsirkan gitu Pak. Oke, baik. Berarti kalau kamu kembali ke CP-nya, CP yang diminta, kompetensi apa yang di CP di pencemaran lingkungan, Mas Zaki? CP-nya apa punya kamu? Ini CP-nya peserta didik merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Oke, berarti kalau tidak salah dulu di mata kuliah assessment itu kalian juga diajari bagaimana memetakan gitu ya materi, kompetensi, dan keterampilan apa yang ada pada CP itu, ya kalau tidak salah. Nah, di situ tadi ada kata kunci merancang dan apa tadi Mas? Tadi merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Ya, kalau dari kata CP-nya ini, CP pengetahuan ini adalah CP dengan kata kecerdasan merancang. Ya. Merancang ini berarti C berapa? C6 enggak sih Pak? Soalnya C6 itu create membuat gitu Pak. Iya, ini C6. Makanya soal-soal itu harusnya sih soal yang dibuat oleh Mas Zaki, soal yang ini yang create gitu, yang merancang gitu. Ya. Kalau dilihat dari CP-nya. Gitu, ada dari CP-nya. Kemudian konteks AKM-nya berarti ini saintifik ya, atau personal atau sosial budaya. Scientific Pak, permasalahan lingkungan. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Mbak Santi tadi sebenarnya untuk bacaan juga tidak terlalu banyak karena ini kan bacaan yang dilihat waktunya juga ya, berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi mungkin kalau waktunya itu agak panjang gitu ya, mungkin bisa. Tetapi juga ada dari sisi karakteristik siswa. Kadang siswa itu ternyata begitu kamu tahu, oh ternyata siswa yang di daerah yang sekolah yang mau saya lakukan penelitian ini Pak atau implementasi dari soal saya, ternyata literasi membaca mereka rendah gitu. Maka kalau literasi membaca mereka rendah, berarti teks deskriptifnya jangan terlalu banyak. Gitu. Ya. Karena pasti tidak akan dibaca. Itu Mbak Satni. Jadi jawabannya adalah fleksibel tergantung dari karakteristik siswa dan soal tersebut pastinya. Itu Mbak Satni. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, silakan yang lainnya. Ya, silakan Mbak Sania. Baik Pak, izin bertanya ya Pak. Kan di AKM ini ada beberapa jenis soal. Nah, di sini apakah untuk soal yang kita bikin itu hanya pilihan ganda dan esai atau dengan jenis lainnya juga boleh Pak? Baik, langsung saya jawab ya. Dengan yang lainnya juga boleh, Mbak ya. Cuman saran saya
karakteristiknya atau jenisnya jangan terlalu banyak gitu. Ya, seperti kamu nanti kan buat 10 soal katakanlah ya, 10 soal ini ternyata 2 soal menjodohkan, 2 soal pilihan ganda biasa, 2 soal pilihan ganda kompleks gitu ya. Itu nanti akan mempengaruhi siswa menjawab gitu. Kalau saran saya sih ambil aja 1 atau maksimal 2. Jadi pilihan ganda yang biasa dan berjenjang itu juga boleh, satunya urean. Gitu aja. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oh ya Pak, izin bertanya lagi boleh Pak? Ya, boleh. Silakan. Untuk tahun itu Pak, jadi kita ngirim link ke siswa. Ya. Google Form gitu maksudnya. Nah, setuju saya. Jadi gini, Mbak Sania, karena ini pertanyaan kan juga untuk yang lainnya juga kan ya. Idealnya gitu ya. Idealnya itu adalah luring ya, dan kita ketemu dengan respondennya gitu. Agar supaya apa gitu? Pertama, untuk meminimalisasi terjadinya bias. Gitu. Terjadinya bias. Yang berikutnya adalah mengantisipasi adanya kerja bareng. Gitu. Kemudian yang berikutnya gitu, itu kalau skripsi itu kan kita bisa pakai asumsi dan batasan gitu ya. Asumsinya adalah siswa mengerjakan sendiri dan sesuai dengan kemampuan mereka. Gitu. Ya. Atau bisa juga diasumsikan bahwa siswa mengerjakan secara individu dan bersungguh-sungguh. Gitu. Ya. Nah, ini nanti kalau nggak dikontrol, maka biasnya akan tinggi. Jadi kalau saran saya, alternatif pertama adalah luring dan ketemu siswanya. Gitu. Ya. Kemudian kalau memang sudah tidak bisa mentok, ya monggo nanti silakan. Gitu, karena pada waktu mereka mengerjakan secara luring, dibanding dengan mereka mengisi Google Form, ya, ini motivasinya berbeda pastinya. Itu Mbak Zania, dari saya seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah mentok, tidak bisa dan sebagainya, ya monggo silakan pakai Google Form ataupun online. Gitu. Ya, dan itu sebenarnya sih selain terima kasih banyak atas jawabannya. Dan itu betul, ya sama-sama Mbak Sania. Jadi mungkin itu selain pertimbangan lebih cepat gitu ya, biasanya respondennya itu jauh dari lokasi. Ya, itu Mbak Sania dan Mas-Mbak sekalian ya. Oke, mungkin ada yang lain? Atau yang sudah bertanya lagi boleh. Ya, silakan Mas Zaki. Izin bertanya Pak. Ini kan CP saya kayak kebanyakan teori, terus kan di AKM itu ada literasi sama numerasinya. Ini kalau dimasukkan numerasi itu gimana gitu Pak? Apalagi CP saya itu kalau dilihat kebanyakan literasi gitu loh Pak, kayak banyak teorinya daripada ngitung-ngitung. Setuju, saya setuju. Jadi artinya sisipkan juga tentang literasi numerasinya juga Mas. Mungkin dari mana Pak numerasinya? Ya mungkin tidak ditambahkan di teks itu adalah data. Gitu. Mungkin data perbandingan pencemaran lingkungan antara mobil konvensional dengan mobil listrik katakanlah. Ya kan? Buatkan data itu gitu. Ya. Kemudian kecenderungan asumsi bahwa nanti itu banyak lebih pencemaran gitu ya. Mungkin antara tahun sekian pengguna mobil konvensional itu lebih tinggi daripada mobil listrik gitu. Nah, ada tabel di situ. Ya kan? Tabel atau pie chart atau diagram batang itu bisa nanti dari sana
bisa diturunkan jadi pertanyaan yang sifatnya numerasi gitu. Boleh, malah saya sarankan itu ada literasi membaca dan juga numerasinya. Nah, apakah harus imbang dan sebagainya? Tidak, disesuaikan aja dengan JP-nya. Nah, kalau seperti ini, kalau saran saya bisa ditambahkan tentang tadi itu diagram batang atau pie chart gitu ya, atau tabel, itu bisa, itu nanti menjadi pertanyaan di nomor berapa, nomor 6, nomor 7, itu silakan. Gitu Mas Egi. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Oke. Oke, siapa nih? Dina, silakan. Iya, saya izin bertanya ya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Kemarin waktu di penjelasannya jenengan itu kan contoh soalnya itu belum yang penskoran tentang uraian. Nah, untuk penskoran uraian itu bagaimana ya Pak? Tetap terhitung seperti 1 sama 0, terus untuk jawabannya itu melalui keywords atau seperti apa gitu? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dina ya. Supaya tidak satu arah, silakan mungkin dari topik yang dari temannya lain bisa membantu Mbak Dina sebelum nanti saya berikan alternatif jawabannya. Silakan supaya meriah gitu ya. Ada? Oke, saya akan picu ya. Jadi untuk pilihan ganda sama uraian itu kan memang ada kelebihan dan kekurangannya, ya masing-masing punya. Salah satunya adalah kalau pilihan ganda gitu, itu ngoresinya cepat, ya. Karena biasanya pakai 1 0 1 0 1 0, 1 menjawab kunci jawaban, 0 menjawab selain kunci jawaban. Jadi mengevaluasinya cepat, gitu. Ya, tetapi soal benar dan salah itu punya risiko juga pada siswa, gitu. Ya, karena soal-soal benar dan salah ini ada soal yang istilahnya kita tidak bisa untuk memberikan tambahan nilai atau skor, gitu. Ya. Kemudian yang uraian, gitu. Kalau uraian ini kan memang sisi negatifnya adalah proses untuk penilaiannya lama, ya. Tetapi kemungkinan siswa mendapat skor yang besar itu semakin tinggi di uraian. Nah, pertanyaan seperti itu berarti kalau yang pilihan ganda jelas, ya kan? Kalau uraian berarti harus ada rubrik penilaiannya. Nah, rubrik penilaiannya itu adalah salah satunya yang dapatkan skor tertinggi adalah yang menjawab keywordnya tadi yang Mbak Dina sampaikan sendiri, gitu. Jadi harus ada rubrik penilaian dari soal uraian, itu Mbak Dina. Dan salah satu yang jadi rubrik konteksnya, konten isinya adalah keywordnya itu. Gitu Mbak Dina, jawaban dari saya. Gimana? Baik, terima kasih. Berarti untuk skornya itu tergantung kita ngasihnya berapa, misalnya menjawab keyword berapa, nanti dikasih skor berapa gitu ya, Pak? Betul. Itu terserah dari gurunya. Bahkan pilihan ganda pun mau dibuat variatif gitu ya. Boleh. Ini contohnya gini. Kita mau fair bahwa soal siswa mengerjakan soal benar gitu ya, antara analisis dengan ingatan, kira-kira akan diberikan sama skornya atau akan diberikan apresiasi yang berbeda, Mbak Mas?
Gimana menurut kalian? Contoh soal nomor 1 gitu ya, itu C1 ingatan. Oh, siswa menjawab kunci jawaban. Gitu ya. Soal nomor 2, itu soalnya adalah soal yang C4. Gitu ya. Kemudian, siswa menjawab kunci jawaban, skornya 1. Ataukah akan dibuat berbeda? Karena kita mau fair bahwa siswa yang menjawab ingatan tidak membutuhkan effort yang besar gitu pada saat mereka menjawab benar tentang C4, C5 atau bahkan C6. Nah, kalau dari sana skornya seperti apa berarti, Mbak Mas? Skornya gimana? Mungkin berbeda, Bapak. Ya, kembali lagi tergantung ke kalian sebagai gurunya gitu. Kalian kasih 10, 10, 10 juga oke gitu ya. Kamu kasih jenjang scoring untuk katakanlah ya C1 skornya 1, C2 skornya 2 gitu ya, atau skornya 1 lipatan setengah gitu ya, C1 sampai C6 katanya dari mulai 1, 1,5, 2, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 dan seterusnya. Silakan. Atau nanti dalam perekatan nilainya juga sama konversinya gitu ya. Silakan, tergantung kalian sendiri gitu. Apa yang 1010 gitu analisisnya nanti di pertemuan yang setelah ambil data itu ya, kita masuk ke validitas gitu. Terserah pakai yang dibedakan juga boleh, disamakan semua juga boleh, tergantung dari kalian sendiri. Oke, itu ya. Oke, mungkin ada yang lain silakan. Ya, silakan Mbak Alia. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya, jadi di kelas kami itu beberapa ada yang sama untuk ambil CP-nya untuk pembuatan soal ini. Nah itu kalau misalkan ada 2 anak yang ambil CP sama, terus kita kayak kerjasama untuk bikin soalnya, tapi nanti tempat uji cobanya itu berbeda, bagaimana Pak? Nggak kebalik ya? Nggak kebalik ya? CP itu kan saya pikir dengan jumlah siswa berapa ini 18 atau 20 gitu ya, kan masing-masing punya CP tersendiri kan ya, kalau nggak salah. Atau di dalam CP itu kan ada beberapa materi yang bisa diangkat yang berbeda. Nah, kalau menurut saya statement pertanyaannya itu justru dibalik gitu. Jadi membuat soal yang berbeda karena CP-nya itu berbeda gitu ya, atau materi dalam CP-nya itu berbeda, kemudian mereka mahasiswa membuat soal yang berbeda pastinya karena CP-nya mungkin berbeda atau materi pada CP-nya berbeda, tapi diimplementasikan pada sekolahan yang sama, itu boleh. Diimplementasikan kepada siswa yang sama, itu boleh. Dengan syarat siswa itu sudah dapat materi tersebut sebelumnya. Gitu Mbak Alia. Oke, baik Bapak. Ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Silakan. Ada? Cukup? Baik.
Untuk Mas Zaki tadi soalnya itu sudah tadi disarankan ya oleh Mbak Santi tadi, apakah banyak gitu atau mungkin bisa dikompres, itu silakan. Kemudian dari pertanyaan Mas Zaki sendiri, kalau bisa dikompilasi juga dengan, atau dielaborasi juga dengan soal-soal yang mempenasi. Nanti lagi saya berikan contohnya. Kemudian sepintas tadi saya lihat juga sudah bagus ya soal-soalnya. Saya hanya sebatas sebagai dalam tanda kutip expert judgment-nya, tapi nanti dilihat diimplementasi di lapangannya. Kemudian yang berikutnya soal yang berurutan gitu ya, di mana soal berikutnya itu berkaca pada soal yang sebelumnya, itu diusahakan dihindari. Takutnya begitu yang awalnya salah akan salah semua. Gitu. Nah, di sini Mas Zaki punya ide bahwa satu bacaan itu bisa lebih dari 3 atau 4 soal. Ya. Boleh saja gitu. Atau dipecah karena ini kan hanya 10 soal pilihan ganda ya. Mungkin satu bacaan untuk 2 soal lah maksimal gitu. Itu juga boleh. Itu Mas Zaki. Tapi saya lihat tadi bacanya, kunci jawabannya dan optionnya itu juga menarik untuk kita tunggu hasil dari uji jawabannya. Itu bisa diteruskan Mas Zaki untuk soal yang ke-6 dan berikutnya. Ya. Oke. Mungkin saya ke share screen dulu sebentar. Mana ya? Oke. Ya, ini soal yang istilahnya kelihatan Mbak, Mas. Sudah, Pak. Kelihatan? Oke, ini soal yang kita kembangkan kemarin terkait dengan penelitian rumpun evaluasi ya, rumpun evaluasi. Jadi instrumen tes literasi kesehatan, tapi lebih mengarah ke high auditing skill ini ya, yang C3 ke atas gitu, akan membuat soalnya seperti ini. Ya, bacalah potongan pernyataan salah satu warga Tengger berikut ini. Tapi terkadang ini gini, medis pun juga tidak kita lupakan, karena kita ini sudah mengikuti era zaman canggih kan. Nah ini kan bahasa-bahasa dari si orang Tengger itu. Nah, dari petikan di atas kita tahu bahwa apa yang menjadi pertanyaan. Ya. Nah, kira-kira dari soal ini apa jawabannya? Oke, nggak usah dijawab udah kalau nggak bisa menjawab. Nah, kemudian ya seperti ini bacaan-bacaan. Nah, soal-soal seperti ini ada soal yang bagus. Nomor 3 ini, suku Tengger selalu melaksanakan upacara adat untuk menciptakan kesetaraan antara individu dengan para dewa, roh, dan leluhur. Salah satunya adalah upacara Kasodo atau Kasada atau Yatnya Kasada yang dilaksanakan hari ke-14 bulan Kasodo dan saat bulan purnama. Karena kalender orang Tengger dengan kalender yang kita pakai yang Masehi itu berbeda. Mereka kelihatannya ada satu tahun itu bukan 12 bulan gitu, lebih dari 12 bulan. Oke, kemudian dapat berfungsi sebagai ini 1 2 3 4 5 ya, ini maaf ini 1 2 3 4 5 harusnya. Kemudian fungsi yang sesuai untuk menghindari penyakit secara medis dan psikologis ialah pendapat nomor. Nah, ini soal-soal yang bagus gitu. Ini sudah divalidasi kemarin. Nah, untuk Mas Zaki gitu ya ataupun yang lain bisa ditambahkan tabel seperti ini. Ya, apalagi yang tadi data mobil listrik gitu ya.
mobil konvensional, ya kan, dan sebagainya itu data yang bisa dibuat, gitu. Nah, contoh peneliti Umiyah, Nuri dan Aziz tahun 2011 menyatakan bahwa suku Tengger terbiasa memakan tanaman untuk menyembuhkan penyakit. Adapun bagian-bagian tanaman yang sering digunakan sesuai data berikut. Nah, buat data jumlah ini ada bagian tanaman yaitu berupa daun, buah, rimpang, akar, sampai pada daun, batang, dan bunga. Nah, pernyataan yang paling mungkin menggambarkan praktek pengobatan tradisional sesuai grafik di atas ialah itu. Ya, atau tambahkan gambar seperti ini juga boleh. Berupa tabel juga boleh, Mas. Kemudian atau juga dalam bentuk diagram batang atau pie chart. Boleh. Ya kan? Nah, pie chart gitu. Atau grafik seperti ini, ya. Masyarakat suku Tengger mengambil air suci yang berada di Gunung Widodaren yang berada di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur untuk upacara yatnya Kasodo. Bahkan pada beberapa kesempatan penduduk setempat mandi dari sumber air tersebut dan mereka percaya khasiatnya untuk menyembuhkan penyakit kulit dan membuat awet muda. Ya. Menurut penelitian, hal tersebut berkaitan dengan kondisi pH air yang lebih rendah daripada pH air normal. Ini diduga berkaitan dengan gas emisi SO2 ya atau sulfur dioksida dari Gunung Bromo. Pada tahun 2008, Badan Geologi melakukan pengukuran emisi gas tersebut dan dibuat sebagai tabel gini. Ya kan? Ton atau per D, ini tanggalnya. Ya. Yang pink itu adalah min, yang biru adalah max, dan yang segitiga adalah average. Ya. Berdasarkan data pengukuran tersebut, air suci dari Gunung Widodaren lebih baik digunakan mandi pada nomor berapa? Ini hasil pengukuran emisi SO2 Gunung Bromo. Per tonnya atau ton atau per D-nya sekian. Ya, maka karena apa tadi disebutkan bahwa untuk mandi gitu, itu kan di sini. Menurut penelitian ini gunakan mandi dari sumber tersebut dan percaya khasiatnya. Karena apa? Karena kandungan SO2 dari Gunung Bromo. Ya, penelitiannya diduga keterkaitan dengan gas emisi SO2 dari Gunung Bromo. Nah, berarti SO2 itu di sini punya kapasitas yang tinggi. Berarti mana yang bisa diambil grafiknya? Gitu. Ya, 1 dan 3. Ya, karena dia punya ton per D-nya itu lebih tinggi untuk SO2-nya, dia naik. Kalau nomor 2 kan turun, nomor 4 juga turun, nomor 5 juga turun gitu. 1 dan 2 kan naik. Artinya bahwa setiap tanggal antara tanggal 18 Oktober gitu ya, 2008 sampai pada 20 atau 2 hari kemudian itu jadi peningkatan apa? Emisi SO2. Gitu. Nah, kandungan dari gas emisi SO2 inilah yang dipercaya untuk mengurangi penyakit. Gitu. Ya. Oke, itu contoh Mas Zaki ya. Bisa ditambahkan atau yang lainnya bisa nanti ditambahkan terkait dengan apa? Literasi matematika numerasi atau literasi numerasi. Itu Mas Zaki yang sudah presentasi yang pertama. Bagaimana? Bisa dimengerti, Pak. Nanti saya coba ubah lagi kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Zaki. Yang lainnya bagaimana? Kalau ada pertanyaan, silakan siapa yang mau memaparkan progres reportnya, silakan. Ya, silakan Mbak Santi. Saya Pak mau mencoba memaparkan soal yang sudah saya buat. Oke, silakan. Yang lainnya mencermati juga ya. Sebentar Pak.
Ini sudah terlihatkah itu share screen saya, Pak? Ya, sudah Mbak. Cuman mungkin agak besar ya, mungkin 100 lah. Iya. 110. Oke. Yang temen yang lainnya tanya juga Mbak ya. Takutnya nanti tidak kelihatan di tempat temennya Mbak. Gimana teman-teman, udah terlihat nggak PPT share screen-nya? Sudah. Di sini saya mengambil CP, yaitu peserta didik dapat menganalisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ pencernaan dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ pencernaan. Terus sedangkan cakupan materinya yaitu sistem pencernaan pada manusia, macam-macam pencernaan makanan berdasarkan prosesnya, organ-organ, enzim-enzim, nutrisi dan kebutuhan energi, dan gangguan atau kelainan. Terus ini peta konsepnya. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu AKM literasi membaca. Nah, di sini jenis teksnya informasi, levelnya C2, konteksnya saintifik, kompetensi 3.4, dan level kognitif level 1, dan bentuk soal pilihan ganda, indikatornya 3.4.4. Nah, nasi merupakan sumber energi karena tersusun atas karbohidrat. Nasi akan diternya menjadi gula di dalam saluran pencernaan. Gula hasil pencernaan tersebut kemudian digunakan sebagai sumber energi untuk menggerakkan tubuh. Pencernaan nasi dimulai dari mulut, gigi akan melumat nasi ketika kita mengunyah, tetapi pada saat kita mengunyah nasi lama-kelamaan akan terasa manis di mulut. Hal tersebut disebabkan dari jawab keempat ABCD ini yang benar, yaitu betialin mengubah amilo menjadi glukosa. Selanjutnya soal kedua, sama literasi membaca, jenis teksnya informasi, levelnya C2 memahami, konteks saintifik, kompetensi 3.4, level kognitif level 1, dan bentuk soal pilihan ganda, indikator 3.4.5. Nah, di sini tuh tentang kemasan. Langsung saja ke soalnya, yaitu ketika kita berbicara tentang kemasan, pangan berbahan dasar kertas yang paling lazim digunakan di Indonesia. Ternyata masih banyak yang belum layak dijadikan kemasan pangan primer. Contohnya masih banyak ditemukan penggunaan kertas koran, kertas bekas cetakan, atau kertas daur ulang sebagai kemasan nasi kotak, nasi bungkus, gorengan, dan kotak martabak. Misalnya saja pada saat kita membeli makanan nasi bungkus di warung, penjualnya biasanya membungkus makanan tersebut dengan menggunakan kertas. Ternyata selesai makan tersebut, kemasan menggunakan kertas. Pada kertas tersebut nampak noda yang membuat kertas terlihat transparan. Hal tersebut bisa terjadi karena dari keempat jawaban ini, jawaban yang paling benar adalah, kunci jawabannya adalah B, lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas. Ini dilanjutkan sampai selesai, Pak, itunya, presentasinya. Ada berapa soal, Mbak? Saya udah selesai semua, 15 soal. Langsung ke soal numerasi ya, Pak ya. Kan ini sudah contoh. Mungkin soal numerasi dan soal uraiannya ya. Iya. Silakan. Nah, ini yang matematika numerasinya. Untuk domainnya pemenuhan kecukupan gizi terutama karbohidrat dan perhitungan, subdomainnya perhitungan kelas 8, konteks saintifik, kompetensi 3.4, level kognitif level 2, aplikasi, bentuk soal pilihan ganda, dan indikator 3.45. Nah, di sini soalnya itu diketahui kebutuhan energi metabolisme rutin untuk seseorang yang beratnya 50 kg adalah 1015 kal. Dan setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kal. Jumlah karbohidrat yang diperlukan untuk seseorang dengan berat 50 kg untuk metabolisme rutin adalah, yang benar adalah jawaban A, 366 gram. Selanjutnya untuk soal matematika numerasi itu selanjutnya adalah soal dalam bentuk grafik. Untuk domainnya sistem enzim pada sistem pencernaan manusia dan bilangan, subdomain bilangan kelas 8, saintifik, kompetensi 3.4, level kognitif level 3, bentuk soal pilihan ganda, indikator 3.4.4. Nah, langsung saja ke soalnya. Kecepatan reaksi enzimatis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara kecepatan reaksi dengan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, ini grafiknya. Apabila X dalam grafik adalah pH, pernyataan manakah yang sesuai dengan grafik tersebut? Dari keempat jawaban ini, yang benar adalah enzim bekerja secara optimum pada pH optimum.
Selanjutnya langsung ke soal uraian. Nah, ini contoh soal uraian yang AKM literasi membaca. Jenis teks informasi, level C6 mencipta, konteks saintifik, kompetensi 3.4, level kognitif level 3, bentuk soal uraian, dan indikator 34.5. Nah, langsung saja ke soalnya. Nutrisi karbohidrat banyak ditemui dalam berbagai makanan, seperti buah-buahan, sayuran, bahkan daging. Namun, nasi, jagung, dan umbi-umbian masih menjadi sumber karbohidrat yang utama. Untuk mengetahui suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak, maka perlu dilakukan uji kandungan karbohidrat pada suatu makanan. Buatlah rancangan percobaan sederhana terkait uji kandungan karbohidrat pada makanan. Ini kunci jawabannya, bahan yang digunakan, terus ada bahan reagen yang digunakan adalah betadin, untuk alasnya kertas putih, dan ini langkah kerjanya. Selanjutnya yang bentuk soal uraian dalam bentuk numerasi. Nah, ini contohnya. Domainnya zat gizi atau nutrisi pada manusia dan bilangan, subdomain bilangan, kelas 8, konteks saintifik, kompetensi 3.4, level kognitif level 3, bentuk soal uraian, indikator 3.45. Langsung saja ke soalnya, perhatikan kurva pencernaan zat-zat makanan berikut. Berdasarkan kurva di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, sebutkan bagian-bagian yang ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D, dan E. Dan yang B, kurva manakah yang menggambarkan pencernaan protein, karbohidrat, dan lemak. Terus jelaskan. Sedangkan ini kunci jawabannya. Sudah, Pak, mungkin ada saran atau masukan? Ya, silakan dari teman yang lain dulu ya. Ya. Silakan yang lainnya. Mungkin teman-teman ada saran atau masukan terkait soal yang saya buat. Iya, silakan. Dari siapa ini? Mungkin Sania, Pak. Sania. Mungkin mau tanya ke Pak Beni sih lebih tepatnya. Nanti boleh minta tolong ditunjukkan yang soal grafik tadi. Yang ini, Mbak San. Ya. Atasnya lagi. Yang ABC Anda. Iya. Ini dah. Ya yang ini. Untuk Pak, mau tanya nggih Pak, kalau sama kayak gini itu udah termasuk numerasi atau belum nggih Pak? Soalnya seperti kayak membaca grafik gitu. Iya, sebenarnya kan kalau karakteristik yang numerasi kemarin kan level AKM-nya, ya level AKM-nya kan ada reasoning ya, tapi kontennya isinya itu bisa berupa bilangan
bisa berupa geometri, data, dan ketidakpastian ataupun aljabar. Nah, kemungkinan ini bisa masuk ke dalam numerasi. Karena berupa angka data X-nya kan ya. Apabila X dalam grafik tersebut adalah PH, ya, dan manakah yang sesuai dengan grafik tersebut. Ini kelihatannya numerasi, Mbak, karena dia melibatkan PH 2 sampai ke 10. Gitu. Oh, alah nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kecepatan reaksi, pepsin, amilase, lipase, terus bawahnya Mbak, coba Mbak Santi. Aduh, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apabila X dalam grafik tersebut adalah pH, pernyataan manakah yang sesuai dengan grafik tersebut? Enzim dapat bekerja baik pada suasana asam, pada pH lebih dari 10, enzim masih bekerja dengan baik, enzim bekerja secara optimum pada pH optimum, kerja enzim tidak terlalu dipengaruhi oleh pH. Nah, dapat di atas Mbak gambarnya. pH optimum itu berapa Mbak? Tujuh, Pak. 7 ya. 7 itu secara teoritis ya. Iya, secara teoritis 7. Gambar ini berfungsi dengan baik enggak dengan 7 itu? Enggak, Pak. Berarti artinya bahwa tanpa tabel atau grafik ini siswa bisa menjawab sebenarnya kan, optimum kan? Tapi kalau misalnya kayak enzim ini kan beda-beda sih Pak ya, pH-nya yang optimum. Iya, betul. Tapi kan grafik ini kan membantu sebenarnya kan ya, membantu siswa untuk menjawab pertanyaan gitu. Nah, kalau suhu optimum itu bermacam-macam, ya kan? Nah, di situ kan ada grafik itu 2, sin. Jadi ada 2 kan, ada garis putus-putus. Gitu. Iya. Apakah itu yang dipakai gitu? Jadi pastikan bahwa data itu memang berfungsi dengan baik gitu, Mbak Santi. Ya. Iya, Pak. Mungkin itu sarannya. Jadi pastikan bahwa ini berfungsi dengan baik, bisa dipakai acuan siswa menjawab pertanyaan gitu. Oke, terima kasih Mbak Sania tadi. Mungkin ada yang lain? Saya pikir ini sudah bagus ya. Cuma tadi itu Mbak Santi ya, pastikan bahwa ilustrasi ya, atau tadi disebut sebagai teks gitu ya, baik itu teks informasi ataupun fiksi gitu ya, untuk literasi membaca, atau ya tabel, grafik gitu ya, untuk literasi menumerasi itu memang membantu banyak siswa dalam menjawab pertanyaan gitu, atau berfungsi dengan baik gitu Mbak Santi ya. Iya Pak. Yang lainnya sudah oke gitu, nanti juga bisa diuji cobakan gitu. Ada yang lain? Mbak Santi, ada yang lain? Sudah sih Pak. Dari soal ini? Oke, soal ini sudah cukup bagus ya, tadi dipaskan lagi tabel-tabel, grafik-grafik dan sebagainya berfungsi dengan baik ya Mbak Santi. Iya Pak. Oke, terima kasih Mbak Santi, bisa ditutup gitu, kemudian bisa dilanjutkan kepada teman yang lain yang mau memprogres reportkan hasil penyusunan instrumen AKM-nya. Ya, sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran yang diberikan teman-teman dan Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Santi, bagus ya. Tinggal dicek kembali gitu. Nah, makanya nanti sebenarnya secara teoritis gitu ya, secara teoritis itu nanti validasinya itu ada yang membagi menjadi 2 gitu ya. Jadi ada validasi internal eksternal,
atau validasi expert ya, dan juga validasi yang empiris ke siswa gitu. Nah, supaya ini dicobakan menjadi hal yang valid, berarti memang harusnya soal itu harus divalidasi dulu ke expert judgment ya, atau pengambil kebijakan yang expert di bidang itu. Jadi kalau Mbak Santi tadi hubungannya dengan enzim dan sebagainya, ya bisa divalidasi ke biologi, dosen biologi gitu ya, atau minimal dari gurunya sana divalidasi gitu ya. Kemudian Mas Zaki juga sama, tadi kan pencemaran lingkungan, nah itu boleh nanti divalidasi ke gurunya sana. Jadi pastinya nanti kan ke sekolahan gitu ya, nanti ke sekolahan atau ke siswa gitu ya. Coba soal yang mau dicobakan itu suruh validasi gurunya, dicek gurunya gitu. Ya, itu adalah validasi expert. Ya. Secara teoritis kan kalau secara isi kan ada 3 ya, content validity gitu ya, construct validity, dan language validity gitu. Ini sudah bagus, saya lihat mungkinnya sudah oke ya. Oke, mungkin satu lagi ya, 3 orang. Siapa yang mau, yang sudah dan mencoba untuk presentasi, silakan. Ya, Mbak Dina, bagaimana? Iya, saya izin presentasi ya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat? Belum, masih proses kelihatannya. Ya, sudah, silakan agak diperbesar Mbak Dina. Ya. Oke, cukup. Iya, langsung aja ya Pak ya. Untuk yang pertama ini soal dari salah AKM literasi membaca itu mohon maaf untuk tabel yang ini tuh sebenarnya untuk indikatornya belum saya masukkan semuanya. Jadi ini masih jenis teksnya, kemudian level, konteks, kompetensi, sama level kognitif dan bentuk soalnya. Jadi yang pertama itu ada soal menjodohkan. Jadi memasangkan pernyataan di kolom sebelah kiri dan istilah yang ada di sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian nanti jawabannya itu seperti ini. Untuk penskorannya, skor 1 sesuai dengan kuncinya, kunci jawabannya. Untuk skor 0 itu jika jawabannya itu berbeda. Selanjutnya itu ada gambar grafik. Nah, dari gambar grafik ini tuh saya buat 2 soal. Soal yang pertama itu uraian. Makhluk hidup memiliki 8 karakteristik yang membedakannya dengan benda mati. Salah satunya itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Coba analisislah manakah yang disebut pertumbuhan dan manakah yang disebut perkembangan dari gambar grafik pertumbuhan dan perkembangan anak di atas. Dari gambar grafik ini. Kemudian untuk skor harusnya pakai rubrik ya. Jadi skornya mungkin bukan 1 sama 0 tapi juga bisa. Jadi ini sudah saya buat keywordnya gitu Pak. Kemudian ini untuk soal ketiga itu ada soal pilihan ganda kompleks dari gambar grafik yang pertumbuhan dan perkembangan anak ini. Jadi yang pertama itu ada pernyataan pertumbuhan pada anak dapat dilihat berdasarkan pertambahan berat badan. Kemudian yang kedua pertambahan tinggi badan anak disebut perkembangan.
Kemudian bayi umur 2 bulan dapat tengkurap merupakan perkembangan pada anak, dan yang keempat itu bayi umur 8 bulan mulai bisa memegang mainan dan memberikan kepada orang lain merupakan pertumbuhan pada anak. Nanti jawabnya apa? Mencentang iya atau tidak. Nah, ini nanti untuk skor 1 itu peserta didik dapat menjawab dengan benar sesuai dengan iya tidaknya ini. Kemudian kalau 0 itu salah atau jawabannya itu beda. Kemudian ada soal jenis teks fiksi dari cerita Belalang Sembah. Jadi di sini tuh ada semut sama belalang. Nah, kan mau musim dingin. Ya, mau musim dingin yang berkepanjangan. Nah, kalau semut itu dia itu kayak segera mencari berbagai makanan untuk dikumpulkan sebagai persediaan, sedangkan belalang sembahnya itu malah sibuk, belalangnya itu sibuk nari atau nyanyi kalau nggak salah, iya, menari, sibuk menari. Terus dia itu tanya ke semutnya, kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak untuk masuk ke sarang kalian? Jawabnya semut, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu belalang kaget dan bilang kalau musim dingin, dalam pikirnya itu masih lama musim dinginnya, kayak gitu. Terus pas musim dingin tiba itu belalang ternyata belum sempat mengumpulkan makanannya karena sibuk menari, sehingga belalang kelaparan dan minta makanan ke semut. Nah, kemudian soalnya dari kutipan cerita Belalang Sembah, apakah yang mencirikan bahwa belalang dan semut sebagai makhluk hidup? Jawabannya itu memerlukan makanan atau nutrisi. Selanjutnya, soal ini tumbuhan gelaga diberi nama ilmiah Saccharum sponanum, sedangkan tumbuhan tebu diberi nama Saccharum officinarum. Hal tersebut dapat diketahui bahwa tumbuhan gelaga dan tebu memiliki, jawabannya itu B, jenisnya sama, spesiesnya berbeda. Selanjutnya itu ada soal pilihan ganda kompleks lagi. Itu soalnya menurut Lantai dan Animalia. Masing-masing kingdom memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan kingdom lainnya. Pilihlah jawaban yang benar berikut dan memberi tanda centang jawaban benar lebih dari satu. Nah, nanti penskorannya itu seperti ini. Jadi nanti siswanya memilih, mencentang mana yang benar. Selanjutnya itu ada gambar dari 4 tanaman. Kemudian nanti siswa melihat dari gambar ini, dia dapat tahu ciri dari tanaman di atas itu dapat dikelompokkan berdasarkan apa. Jawabannya itu persamaan perakaran. Selanjutnya ada diagram kunci dikotom, gambar ini. Nah, ini nanti siswanya itu disuruh buat kunci determinasi. Jadi seperti ini nanti. Tapi saya masih bimbang ini tuh akan saya masukkan atau tidak sih. Sudah, Pak. Saya buatnya masih 8, belum selesai. Mungkin ada tanggapan, saran gitu.
Maaf, mungkin ada tanggapan atau saran dari teman-teman atau Pak Beni? Halo, bagaimana? Halo, halo Mbak, Mas, Mbak Dina sudah? Halo, dengar Iya, suara Pak. saya Mbak? Iya, Pak. Sudah dari teman yang lain sudah dapat masukan? Belum, Pak. Oke, baik. Oh, belum. Ya, silakan dulu. Ayo Mbak, Mas yang lainnya. Oke, mungkin dari saya nanti bisa ditambahkan ya Mbak Dina ya. Yang Iya, Pak. pertama, kalau jenis soalnya itu berbeda, ya, ini ada menjodohkan sebagainya ya, maka sebaiknya ada instruksinya, ada petunjuknya. Ya, karena kita tidak tahu kalau hanya seperti ini mau diapakan jendolan ini kan gitu oleh siswanya. Kalau gurunya sudah paham ini menjodohkan, ya. Berarti nomor satu harus ada petunjukkan. Pasangkanlah gitu antara tabel atau antara bagian A sama bagian B yang paling cocok menurut kalian. Nah, gitu. Ya, itu harus ada petunjuknya. Kalau enggak, bingung siswanya nanti. Gitu. Ini Ya, sudah ada, Pak. gimana? Ini yang pasangkan Oh, pertanyaan. oh oke ya. Nah, kalau bisa dikasih A dan B, Mbak, paling enak gitu ya. A yang Oh iya, sebelah ada di atasnya itu ya. Oke, baik. Kemudian terus ya, ini skornya terserah ya. Ini ini yang tadi uraian yang tadi saya tanya. ya, Saya berarti udah ada. Oke, betul. bentar, Mbak.
Ya, ini Mbak, ini semacam kunci jawaban ini gitu. Iya. Ya, dapat apa? Iya, itu kunci jawaban, tapi rubrik penilaiannya belum. Iya, Pak, belum. Belum saya buat. Nah, oke, berarti sudah cocok ya. Oke, menurut saya sih oke menurut saya. Yang bawah lagi, ya, enggak apa-apa. Tapi Bang Sembah, enggak Bang Sembahnya itu apa bawahnya? Ada sumbernya enggak ini? Jadi kasih sumber Ini Mbak ya. iya, ini Google biasa, Pak. Di DJ. Tapi ini pertimbangan tadi itu Mbak, apakah tidak terlalu banyak teks ini gitu. Oh iya, Pak. Kalau menurut saya sih terlalu banyak ini, malah siswanya itu tidak akan menjawab nantinya gitu ya. Terlalu banyak Iya. ini apa namanya teksnya itu. Diambil aja potongan-potongan yang seperti tadi yang saya contohkan tadi yang sesuai dengan petunjuk untuk mengerjakan soalnya. Gitu Mbak Dina. Iya, Pak. Bawa lagi. Nah, ini juga bagus ini ya. Tumbuhan gelaga diberi nama ilmiah. Nah, itu tulisan serapan bahasa asing atau bahasa asing itu ditulis miring, Mbak. Jangan lupa italik. Iya. Ya. Tumbuhan gelaga diberi nama ilmiah Saccharum sponaneum. Oh, ini gelaga ini berarti dengan spona itu apa? Spora, bukan ya? Sedangkan tumbuhan tebu diberi nama tersebut dapat diketahui bahwa tumbuhan gelaga dan tebu memiliki ini kata ketahui itu diganti Mbak. Hal tersebut dapat diidentifikasi gitu ya karena diketahui ini kan tidak operasional. Diidentifikasi bahwa tumbuhan gelaga dan tebu memiliki ini boleh nih. Menurut saya sih kita itu kan berupaya untuk membuat soal itu kalau berdasarkan dari parameter validitas gitu ya. Kita pinginnya itu intinya itu adalah daya beda Mbak Mas. Siswa kelompok atas akan menjawab kunci jawaban dan siswa kelompok bawah akan menjawab pengecoh, itu kata kuncinya. Jadi buatlah soal yang punya kemiripan tinggi antara option dan kunci jawaban. Ya, oke, bawa next. Ini pilihan ganda kompleks. Ya, tidak apa-apa. Monggo silakan. Oke, saya kira sudah oke ya. Nah, tanaman itu juga ya. Ciri dari tanaman pada gambar di atas dapat ditemukan berdasarkan perbedaan perakaran. Ya, oke. Ini apa jawabannya A? C, Pak. Persamaan perakar. Persamaan perakar. Oh ya. Oke, menurut saya sih oke ini. Ya, cuman kelengkapan tadi itu aja gambarnya, sumbernya dan lain sebagainya ya. Ini kunci dikotomi ya. Iya. Oke, menurut saya oke, sudah bagus menurut saya sih. Ya, sudah bisa dicobakan nanti dengan beberapa revisi tadi. Silakan yang lain. Kalau ada tambahan. Ya. Siapa? Mela, silakan Mela. Pak Beni izin bertanya mengenai soal tipe benar salah itu kalau misal peserta didik menjawab soal benar itu misalkan Dina tadi kan ada kriteria penskoran kalau menjawab yang benar itu 4 poinnya 1 mungkin bisa di scroll Dina ke atas.
Nah ini, untuk skor 1 itu kan peserta didik menjawab benar 4. Nah, jika Mm-mm. peserta didik itu cuma menjawab yang benar itu 2, itu gimana Pak? Apa tetap skornya 1 apa 0 gitu? Oke, coba saya lihat Mbak Dina ininya soalnya. Di antara yang berikut manakah sesuai dengan gambar? Gambar yang di harusnya sih enggak, harusnya yang tabel ini ya nomor, jenis tag, level sama indikator itu ditaruh di atasnya. Jadi perhatikan gambar, gunakan gambar grafik itu enggak, peletakannya enggak pas yang tabel itu Mbak. Harusnya tabel itu diletakkan di atasnya, atas sendiri. Itu kan kamu putus itu akhirnya itu kan ya. Paham maksudnya? Tabel Mbak, tabel itu kan grafik tabel. Tabel itu loh, nomor 2 jenis teks itu ya, itu taruh di atasnya, perhatikan gambar itu. Nah, sebelum perhatikan gambar grafik berikut ini, itu taruh di situ. Oke, bawa lagi Mbak. Asik. Di antara yang berikut manakah yang sesuai dengan gambar? Tunjukkan jawabannya dengan memberikan tanda centang pada kotak iya atau tidak dalam tabel pernyataan. Pertumbuhan pada anak dapat dilihat. Ini kalau tidak salah Mbak Dina ya, mungkin saya hanya menebak ya. Jadi pernyataan 1, pertumbuhan pada anak dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan berat badan. Itu jawabannya apa Mbak Dina? Iya. Halo? Halo, Mbak? Oh ya, maaf Pak, off mic. Iya Pak. Ini kalau pertumbuhan itu anak itu akan mengalami pertambahan berat, tinggi badan kayak gitu. Oke. Berarti kalau seandainya pertumbuhan pada anak dapat dilihat berdasarkan pertambahan berat badan, itu kan kunci jawabannya iya. Iya. Kalau seandainya siswa itu menjawab tidak, berarti salah gitu ya? Iya. Ya, berarti berarti betul tadi masukan dari Mbak Mela, rubriknya kurang Mbak. Jadi itu kan gini, itu kan kalau total skor 1 gitu ya, siswa peserta didik menjawab, ini kelihatannya ini bukan pilihan ganda, ini uraian sebenarnya gitu, melihat ininya. Jadi mungkin skor 4 gitu ya, harusnya sih ini Mbak, ini scoring ini. Jadi scoring 4 jika siswa menjawab 4 jawaban benar. Skor 3 jika peserta didik menjawab 3 jawaban benar. Skor 2 jika peserta didik menjawab 2 jawaban benar, dan skor 1 jika peserta didik menjawab hanya 1 jawaban benar. Dan skor 0 jika siswa tidak menjawab dengan benar gitu Mbak Dina. Itu rubriknya. Dan skorannya boleh seperti itu, tapi ada rubriknya di bawahnya ini. Karena kan mereka kan berkorespondensi satu-satu. Dan ini kelihatannya lebih ke arah penskoran tadi. Gitu Mbak Dina. Iya Pak, izin tanya ya Pak. Kalau hitungannya kayak penskoran gitu ya Pak, itu kan sama kayak kalau soal uraian. Soal ini tuh Iya, ganda, iya dia kan di situ termasuk kan uraian apa bagaimana? mereka semacam mencocokkan atau menjodohkan gitu ya, tapi dengan yang betul gitu. Ada 4 pernyataan, berarti skor maksimalnya adalah 4, itu skor maksimalnya.
ya kan? Iya. Nah 4 itu nanti bisa dibuat skor kan, tidak semuanya bisa menjawab 4, ini hanya menjawab 3. Itu berapa skornya? Ya 2, itu berapa skornya? Jawab 1 itu lagi, silakan. Ada? Oke, baik, kalau tidak ada kelas, ya. Jadi manfaatkan 2 minggu itu untuk pengambilan data. Nah, nanti kita akan bertemu lagi. Berarti jadwal ini hari Selasa ya, Mbak? Hari Selasa ya? Iya, Pak. Ya, ini Iya. Selasa, berarti tanggal 2 minggu ke depan itu libur tanggal 29 ya. Nah, nanti kita bertemu lagi di tanggal 2 Mei. Begitu ya. Jadi pertemuan untuk 2 pertemuan berikutnya adalah kalian uji coba. Ya. Uji coba. Kemudian baru pertemuan ke-13 itu baru kita masuk untuk menganalisis validitas dan reliabilitas dari data yang kamu sudah peroleh, respon dari responden atau siswa. Ya. Begitu ya. Baik. Ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Alia. Mohon maaf Bapak, tapi di jadwal itu tanggal 2 Mei itu masih uji coba Bapak. Karena kan di yang lebaran ini sekolahnya juga libur. Oh iya. Sekarang itu pertemuan ke diloncat berarti ya. Iya. Oke. Ini ya, betul ya? Berarti ini sudah dijadwal sama Pak Aris, kelihatannya sudah langsung yang tanggal ini ya Pak, uji coba instrumen tanggal 16 sampai tanggal 2 Mei ya. Oke, sampai 2 Mei berarti nanti ketemu di tanggal 9 Mei ya. Iya. Oke, jadi kamu silakan kamu janjian dengan sekolahan siswanya. Jadi nanti pengembangan AKM dan juga uji coba instrumen itu kamu lakukan gitu ya. Baru nanti kita masuk di 9 Mei untuk analisis validitas dan reliabilitas. Jadi nanti kita akan menghitung gitu ya. Nanti saya kasih teorinya, terus dari data yang sudah kamu peroleh dari responden bisa dianalisis untuk validitas dan reliabilitasnya. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Mbak, Mas? Ada? Sepertinya sudah cukup, Bapak. Sudah cukup ya. Jadi nanti ini kalau yang soal yang lama ya, ini nanti
ada validasi logis dan empiris ya, atau expert dan juga empiris. Ini beberapa soal ya, soal yang pilihan ganda yang kurang baik sama pilihan yang lebih baik gitu ya. Kemudian contoh soal uraian yang kurang baik dan contoh soal uraian yang lebih baik gitu. Kemudian soal praktek juga sama. Nah, nanti baru kita akan bahas tentang ini nanti, tingkat kemudahan atau tingkat kesukaran, daya beda, analisis pengecoh, validitas, dan reliabilitas. Gitu. Ini beberapa rumusnya, nanti kamu gunakan Excel. Gitu. Ya. Oke. Tuh, sedikit aja pengantar, nanti kita akan bahas lebih setelah kalian ambil uji coba di tanggal 9 Mei. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Mbak Mas kalian, terima kasih atas waktu yang diluangkan di hari weekend ini ya. Mungkin nanti kalau di luar ketemu dan sebagainya, kamu buat soal dan sebagainya, ada pertanyaan, silakan di luar kelas ini. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Mbak Mas kalian.